Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, hidup mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Remaja Raya Saragi, mahasiswa dari STIE Budi Pertiwi Karawang. Saya ingin mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Nasib Pancasila di Era Milenial. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya dan tak lupa juga serta kawan-kawan yang membantu membuat presentasi ini. Di sini saya akan memberikan sambutan terlebih dahulu. Ketika suatu bangsa menghadapi krisis atau konflik, maka ideologi akan menampilkan perannya untuk menjelaskan dan memahami situasi tersebut, serta menunjukkan arah yang harus ditempuh bangsa ini tersebut agar keluar dari jebakan krisis yang dihadapinya. Pemikiran saya terhadap bangsa Indonesia di masa milenial ini sangat disayangkan karena banyak generasi penerus bangsa yang tidak paham pada Pancasila. Padahal mulai dari tingkat SD sampai ke jenjang perguruan tinggi mereka hafal Pancasila. Tetapi apakah generasi muda di zaman milenial ini paham satu persatu nilai Pancasila tersebut? Karena saya merasa ketika saya duduk di bangku SD sampai ke SMK, Pancasila tidak digali dari paling dasarnya atau gagasan-gagasan Bung Karno kurang dipelajari di sekolah-sekolah. Sehingga generasi milenial tidak paham akan nilai-nilai Pancasila. Sehingga bila memandang persoalan bangsa Indonesia saat ini, kita seolah berada di dalam situasi benang kusut tanpa mengetahui dengan pasti bagaimana cara mengurainya. Persoalan-persoalan itu lahir dari dinamika politik, sosial, masalah keamanan, pertumbuhan ekonomi yang tidak ramah pada rakyat miskin, masalah hukum yang tidak berkeadilan, hingga dialektika budaya yang semakin menjauhkan generasi muda dari budaya bangsanya. Menghadapi persoalan-persoalan bangsa tersebut, saya sebagai mahasiswa Budi Pertiwi dihadirkan sebagai wujud keprihatinan generasi milenial terhadap kondisi bangsa. Saya sendiri juga merupakan upaya aktif untuk melestarikan tradisi intelektual, sekaligus menjadikan mahasiswa Budi Pertiwi sebagai epicentrum pemikiran nasionalis. Saya menyadari sepenuhnya bahwa persoalan-persoalan bangsa hanya dapat diselesaikan dengan komitmen dan perjuangan tanpa kenal lelah untuk mendorong berbagai kebijakan politik yang berpihak pada rakyat. Merdeka! Kita masuk ke bab 1, pendahuluan latar belakang. Pancasila adalah merupakan satu ideologi yang benar-benar hidup dan dinamis untuk negeri Ibu Pertiwi. Dan memang terbukti bahwa 74 tahun sudah Indonesia merdeka, Pancasila tidak pernah tergantikan oleh ideologi-ideologi yang lain. Singkat kalimatnya, Pancasila tetap selalu jadi cermin kehidupan bagi masyarakat Indonesia. Berbagai polemik sudah dilalui Pancasila, mulai dari era demokrasi terpimpin, era reformasi 1998, bahkan sampai dengan era teknologi sekarang ini pun, Pancasila tidak satu kali pernah singgah di terminal sejarah. Pancasila akan tetap kekal sebagai ideologi bangsa Indonesia ini. Pancasila akan tetap jadi cermin kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Tetapi apakah nilai-nilai luhur dari panji-panji Pancasila masih ada dan sudah diaplikasikan di era milenial ini? Dan lalu, sebagai kaum intelektual yang masih tetap mempertahankan dan setia untuk terus melestarikan budaya bangsa Indonesia dan budaya Ekasila, peran kita untuk merefleksikan Pancasila serta tantangan kaum intelektual ini seperti apa? Dan kodrat Pancasila itu adalah keberagaman dan persatuan. Di sini saya akan memberikan pembatasan dan perumusan masalah sesuai dengan judul karya ilmiah saya, membatasi dan mengkaji beberapa rumus masalah yang akan dibahas. Yang pertama, lahirnya Pancasila 1 Juni 1945. Yang kedua, tentang satu ketuhanan yang Maha Esa.
Yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, persatuan Indonesia. Yang kelima, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang keenam, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketujuh, membumikan Pancasila. Adapun tujuan penulisan saya, yang pertama, untuk lebih mengetahui nilai-nilai Pancasila di era milenial, untuk mengetahui betapa pentingnya ideologi atau dasar negara di Indonesia. Ketiga, untuk membangkitkan generasi muda Indonesia agar bisa mempertahankan Pancasila yang digagas oleh Bung Karno. Yang keempat, untuk mencari muda berbakat Indonesia agar berperilaku, bersikap, bersosial, dan memiliki jiwa nasionalisme dan gotong royong. Manfaat penulisan, untuk mengetahui ideologi bangsa Indonesia sebagai dasar negara agar kaum muda bisa mengaplikasikan Pancasila dengan baik dan mengetahui sejarah Pancasila dengan baik. Baik, kita masuk ke bab 2 pembahasan, yaitu lahirnya Pancasila 1 Juni 1945. Lahirnya Pancasila dengan pidatonya Soekarno pada 1 Juni 1945 menawarkan 5 prinsip nasionalisme, internasionalisme atau pri-kemanusiaan, demokrasi atau mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Kelimanya disebut Pancasila. Dengan alternatif 5 rumusan prinsip itu bias disederhanakan menjadi 3 prinsip, yaitu sosial nasionalisme, gabungan pemadatan nasionalisme dan internasionalisme. Sosio-demokrasi, gabungan demokrasi politik dan ekonomi, dan ketuhanan atau disebut Trisila yang sesungguhnya merupakan marxisme dan formulasi terbaru Soekarno sebagai hasil perenungan di semasa pembuangan. Bahkan menurut Soekarno, Trisila itu pun masih bisa diringkas lebih padat lagi menjadi satu prinsip kebersamaan, yaitu gotong royong atau disebut Ekasila. Referensi bisa dilihat di Gagasan-gagasan Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia halaman 11. Bahwasannya di sini Bung Karno sudah jelas pada pidatonya 1 Juni 1945 bahwasannya jika kelima sila tersebut masyarakat atau kelima sila tersebut kurang relevan, Pancasila tersebut masih bisa diperas menjadi Trisila. Dan jika masyarakat masih kurang atau bangsa ini belum bisa menjalankan Pancasila ketiga itu dengan baik, masih bisa lebih diperas lagi menjadi satu, yaitu Ekasila atau biasa disebut gotong royong. Nah, di sini saya menjelaskan bahwasannya lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 ini saya tidak mengkaitkan ini terhadap yang lagi boomingnya di Indonesia, yaitu RUU HIP. Tetapi tujuan saya mempresentasikan ini agar muda-mudi kaum milenial tidak buta akan sejarah, karena Bung Karno pernah bilang jangan sesekali melupakan sejarah. Jadi di sini saya akan jelaskan sedikit tentang ketuhanan yang berkebudayaan. Maksud dari ketuhanan atau yang disebut kebudayaan bukan berarti kita beragama menurut budaya, tetapi kita percaya terhadap kepercayaan kita bahwa kita manusia yang beriman atau manusia yang berketuhanan. Bukan berarti kita menjadi budaya itu menjadi sebagai agama. Dan Bung Karno pun pernah berpesan, jika kita menjadi Muslim, maka kita jangan menjadi orang Arab. Jika kita menjadi Kristen, maka kita jangan menjadi orang Yahudi. Jika kita menjadi Hindu atau Buddha, maka kita jangan menjadi orang India. Jika kita menjadi Konghucu, maka kita jangan seperti Cina. Tetapi kita tetap menjadi budaya bangsa Indonesia ini, dan kita tetap menjadi mempertahankan budaya bangsa Indonesia ini dengan kepercayaan bahwa kita bertuhan. Saya akan masuk ke penjelasan sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa jelas menegaskan adanya hubungan
soliditas yang sangat dalam pada diri para pendiri bangsa terhadap cita-cita kebangsaan dan kenegaraan. Semangat ketuhanan yang Maha Esa ini kemudian diimplementasikan melalui pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap individu untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jika menilik bunyi pasal ini, jelas bahwa negara RI bukan berdasarkan agama tertentu, melainkan negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Namun, yang jadi pertanyaan, bagaimana menempatkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa agar benar-benar bisa berfungsi sebagai dasar negara? Jika memang bisa, lalu bagaimana menjalankan prinsip ketuhanan yang Maha Esa agar dapat mengatur negara ini, terutama untuk kaum milenial dan pemuda-pemuda saat ini? Bagaimana cara merealisasikannya? Pertanyaan seperti itu kerap mengusik pikiran karena sejauh ini pemahaman tentang ketuhanan yang Maha Esa agaknya tidak terdapat doktrin tentang negara. Akibatnya, dalam implementasi praksis atas konsep tersebut lebih sering ditentukan menurut doktrin yang terdapat di dalam setiap agama. Maka oleh sebab itu, sebagai kaum intelektual, kita harus mengimplementasikan sehingga generasi-generasi milenial bisa mengikuti dan memahaminya. Karena prinsip ketuhanan yang Maha Esa yang ada pada Pancasila jelas tidak sama sekali dengan agama dan memang bukan untuk mengagamakan negara. Di sila ke-1 ini kita bisa lihat pada saat ini kondisi bangsa Indonesia seperti apa. Di sini jelas dengan pasal 29 ayat 1 bahwasannya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan berdasarkan agama. Tapi yang terjadi di Indonesia ini yang saya lihat masih banyak sekali perdebatan agama. Agama dibawa ke bidang politik. Bagi saya itu sebagai kaum politik yang lulusan sarjana dari universitas-universitas terkenal, dia bisa disebut gagal. Kenapa bisa disebut gagal? Karena tidak merealisasikan Pancasila tersebut dengan baik, sehingga di bangsa Indonesia ini banyak sekali bentrokan agama. Banyak contoh kasus yang saya ambil dari tentang sila ke-1 ini. Adanya lah pembakaran gereja, adanya lah penyerangan umat agama lain. Menurut saya di sini di mana peran Pancasila ini dan di mana peran pemuda? Sangat disayangkan pemuda saat ini kurang paham akan kondisi bangsa ini. Maka saya sangat sedih jika melihat kondisi bangsa saat ini. Seperti yang saya sampaikan tadi di sambutan, bahwa melihat bangsa saat ini seperti benang yang kusut, yang sulit untuk diperbaiki. Dan ini tugas siapa? Maka ini adalah tugas kawan-kawan mahasiswa lainnya untuk bisa membenahi bangsa ini ke depannya menjadi lebih baik lagi. Dan saya juga mewawancarai beberapa anak sekolah SD, SMP. Saya tanya itu, setiap hari Senin upacara membacakan Pancasila kan? Iya, katanya. Lalu sila ke-1 itu tentang ketuhanan yang Maha Esa itu bagaimana cara menjalankannya? Mereka di situ bingung untuk merefleksikannya seperti apa. Bahkan sampai saya tanya juga ke anak-anak SMK, mereka tahu lahirnya Pancasila, tetapi mereka masih bingung gitu bagaimana cara menjalankan sila ke-1. Nah, disinilah tugas negara, harus memperhatikan kaum muda, kaum intelektual, bagaimana caranya supaya mereka paham akan dasar negara ini. Karena jika tidak paham dasar negara ini, ya yang terjadi seperti saat ini, terjadinya RUU HIP, mereka hanya bisa ikut-ikut saja, ikut-ikut demo, dibilanglah komunis, dibilang ini, padahal mereka tidak paham dasar negara itu seperti apa. Ini saya sangat disayangkan. Seharusnya mereka mengkaji dulu sejarah Pancasila itu, lahirnya Pancasila seperti apa, bagaimana, apalagi kondisi bangsa saat ini sedang diserang oleh virus COVID-19. Nah, di sila ketuhanan ini pun
sangat penting. Bagaimana caranya untuk mengatasi supaya penyebaran COVID ini tidak menyebarkan luas? Jika antar agama saja masih sering bentrok, agama dijadikan politik, bagaimana bisa mengatasi COVID-19 dengan baik? Ini tentang, saya menjelaskan tentang sila ke-1. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Permasalahan sama peliknya juga berkaitan dengan implementasi sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam berbagai aspek. Tegasnya, bagaimana menerjemahkan sila kedua ini dalam praktek nyata di bidang sosial, politik, ekonomi, dan hukum? Apakah seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, dan hukum kita sudah mengacu pada pedoman kemanusiaan yang adil dan beradab? Saya rasa belum sampai saat ini. Masih banyak hukum di Indonesia yang kurang adil terhadap masyarakat menengah ke bawah. Lalu sejauh mana hukum di Indonesia melindungi masyarakatnya? Ciri-ciri hukum yang bersumber pada rasa kemanusiaan yang adil dan beradab adalah selalu mengacu pada asas manfaat untuk sesama. Artinya, hukum dibuat dengan jiwa dan semangat ingin melindungi sesama dari segala macam bentuk ancaman, penindasan, pengisapan, atau beragam bentuk kekerasan lain yang dilakukan oleh satu kelompok kepada kelompok yang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah cara hidup dalam suatu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika moral yang bersumber pada keluhuran budi pekerti dan akal pikiran sesuai dengan prinsip-prinsip human right dan demokrasi. Baik, di sini seperti yang ada pertanyaan, sejauh mana hukum di Indonesia melindungi masyarakatnya? Nah, disinilah hukum di Indonesia masih bisa dapat dibeli dengan uang, walaupun tidak semua seperti itu, tetapi masih banyak kasus-kasus yang seperti itu. Saya bisa mengambil kasus seperti kasus Gayus Tambunan, yang kasus korupsi pada saat itu. Di mana itu hukum itu adilnya untuk masyarakat? Dan di sini juga banyak sekali contoh-contoh kasus. Banyak penggusuran atas tanah masyarakat yang dibayar dengan harga murah. Di mana peri kemanusiaannya, di mana keadilan untuk rakyat itu? Dan di sini juga menjadi peran penting bagi pemuda yang sebagai garda terdepan membela rakyat-rakyat tertindas. Tentang sila kedua ini, kemanusiaan yang adil beradab, kita perlu kita sesama umat agama, sesama antar suku dan bangsa bersikap adil, bersikap kemanusiaan, karena tidak ada nilai-nilai lain yang lebih tinggi daripada kemanusiaan. Kita akan masuk ke sila ketiga, persatuan Indonesia. Persoalan berikutnya adalah bagaimana membentuk rasa persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia sejatinya adalah nasionalisme ala bangsa Indonesia. Dan jika merujuk pada terminologi nasionalisme secara umum, maka semangat persatuan itu harus dibangun dan diikat oleh kesamaan nasib, kesamaan cita-cita, sehingga menjadi satu formulasi ideologi yang mampu mempersatukan sesama elemen bangsa Indonesia. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit tentang sejatinya adalah nasionalisme ala bangsa Indonesia. Nasionalisme itu berkaitan juga dengan sila kedua. Nasionalisme ala bangsa Indonesia itu ya nasionalisme yang berperi kemanusiaan. Lanjut, tetapi yang kerap terjadi, persatuan Indonesia justru dipelihara dengan tekanan, represi, dan ketidakadilan baik dalam distribusi ekonomi maupun kekuasaan. Hal ini jelas sangat riskan bagi keberlanjutan NKRI, sebab persatuan semacam ini dan oleh Bung Hatta dinamakan persatuan adalah persatuan semu dan rapuh sehingga mudah terkoyak. Nah, ini terutama persatuan rakyat kita di sini kurang kompak. Seperti Ekasila tersendiri sekarang sudah mulai punah, mulai tidak terrealisasikan dengan baik, sehingga yang terjadi kerap rakyat itu hidupnya masing-masing.
tidak bergotong royong. Dan di sini siapa yang harus disalahkan? Dan di sini tentang siapa yang harus disalahkan, tentu kita kembali melihat ke belakang. Pemuda-pemuda bangsa Indonesia, kaum pelajar, kaum mahasiswa, seperti apa tentang pengetahuan mereka tentang Pancasila. Jika mereka dilandasi, diberi pendidikan khusus, dijelaskan Pancasila itu seperti apa, mereka ketika telah berkeluarga, hidup di tengah-tengah masyarakat, mereka akan sadar apa yang harus mereka lakukan. Dan ini tentu tugas penting pemerintah untuk memperhatikan kaum-kaum terdidik di bangsa ini. Baik, kita lanjut ke pembahasan kelima, yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini sekilas membawa pesan tentang bagaimana bangsa Indonesia mengelola dan mengatur negara ini. Dengan kata lain, sila ini lebih mengacu pada aspek sistem politik dari satu negara yang ditegaskan atas dasar kedaulatan rakyat dan dijalankan atas prinsip-prinsip hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terkait dengan ini, permasalahan aktual yang dihadapi saat ini adalah apakah prinsip tersebut masih menjiwai penyelenggaraan negara dewasa ini? Dari pandangan sekilas pun sudah jelas bahwa sebagai bangsa kita telah meninggalkan prinsip dalam sila keempat ini. Sistem politik yang berjalan dewasa ini sangat bertolak belakang dengan prinsip sila keempat dari Pancasila, sebab jika konsisten memegang teguh sila keempat, maka pemilihan kepala daerah atau presiden tetap dijalankan dengan sistem permusyawaratan atau perwakilan, tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, yang terjadi di bangsa kita saat ini yaitu yang terkadang kawan-kawan membingungkan tuh. Di sini dijelaskan di sila keempat, kalau pemilihan kepala daerah atau presiden tetap dijalankan dengan sistem permusyawaratan atau perwakilan. Lalu mengapa yang terjadi di bangsa Indonesia ini sistem pemilihan kepala daerah atau presiden itu dengan secara demokrasi? Di sini ketika Bung Hatta pulang dari Belanda, dia mengeluarkan surat yang berjudul Kedaulatan Rakyat. Nah, disinilah yang menjadi sebab pemilihan presiden itu di tangan rakyat atas dasar kedaulatan rakyat dan dijalankan prinsip-prinsip hikmat kebijaksanaan. Dan Bung Hatta pun pernah mengkritik yang terjadi di bangsa ini pada saat Soekarno dilengsarkan. Apa yang terjadi ketika Soeharto naik menjadi presiden? Itu tidak dilaksanakan dengan secara permusyawaratan, tapi secara aklamasi. Dan yang terjadi pun, saya tidak banyak menjelaskan tentang sila keempat ini yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Tetapi jadi kita sebagai rakyat itu harus dipimpin dengan pemimpin yang berhikmat, yang bijaksana. Jangan asal menjadikan sebagai wakil rakyat tapi tidak hikmat, tidak bijaksana, tidak bisa membagi atau merealisasikan rakyatnya dengan baik. Saya akan lanjut ke pembahasan ke-6 tentang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima sesungguhnya merupakan spirit keadilan yang seharusnya menjadi arah dalam menentukan kebijakan negara di berbagai aspek dan dimensi kehidupannya, yang tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi dan politik, tapi juga mencakup dimensi kebudayaan. Oleh karena itu perlu dipertanyakan, sudahkah pengelolaan negara ini memberi keadilan politik, ekonomi, dan kebudayaan bagi seluruh rakyat secara nyata? Keadilan sosial dalam 3 dimensi tersebut bukan sekedar terbaik, tapi juga cenderung ditinggalkan. Dalam konteks sistem perekonomian, negara telah melahirkan berbagai produk perundang-undangan, regulasi, baik menyangkut sistem keuangan negara, perpajakan atau fiskal, perburuhan, penanaman modal, investasi, agraria, lingkungan hidup, kesehatan, dan sebagainya. Apakah semua itu sudah memenuhi unsur keadilan sosial bagi seluruh rakyat?
Tentu masih sederet pertanyaan yang bakal muncul jika Pancasila dijadikan pisau analisa terhadap realita yang berlangsung saat ini. Maka oleh sebab itu kita sebagai mahasiswa adalah tulang punggung bangsa Indonesia untuk menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang baik. Di sila kelima ini jelas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat ini yang terjadi, pemerintah di Indonesia masih kurang adil terhadap rakyatnya. Terkhusus masih banyak rakyat-rakyat yang sangat primitif, kurang diperhatikan oleh pemerintah. Salah satunya seperti di Papua. Tapi makin tahun di Papua sekarang udah mulai ada perubahan, itu mulai bagus. Tetapi masih banyak juga, terutama di tempat saya tinggal di Kerawang itu masih ada kampung atau desa pelosok yang kurang diperhatikan pemerintah. Disinilah keberadaan keadilan itu kurang terrealisasikan atau kurang relevan. Dengan sila kelima ini aja kita sulit untuk merelevansikannya. Maka pada pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 itu kenyataan jika memang bangsa ini tidak relevan dengan kelima sila tersebut bisa diperas dengan trisila. Sebenarnya di sini tentang sila kelima aja berbicara tentang keadilan. Di sila kedua berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebenarnya tidak jauh beda ya sebenarnya kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima keadilan. Sebenarnya sama-sama adil. Maka Bung Karno bisa membilang sila ini bisa diperas menjadi trisila jika memang kurang relevan. Karena sebenarnya hanya saja masyarakat itu kurang memahami saja bahasa-bahasa filsafat Bung Karno, sehingga banyak salah tafsir, sehingga trisila itu dianggapnya komunis padahal tidak. Dan lanjut ke materi ke-7, membumikan Pancasila. Bagaimana kita harus membumikan Pancasila? Bung Karno dan para pendiri bangsa telah berhasil merumuskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sekaligus menempatkannya sebagai dasar negara. Namun pada tataran ini, Pancasila hanya sebagai instrumen penuntun arah perjalanan bangsa dan negara Indonesia ke depan. Ia ibarat jalan terbentang menuju masyarakat yang cita-citakan, yakni Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera di tengah dunia yang aman, tertib, dan damai. Kita kerap menyebut Pancasila ideologi bangsa. Memang benar Pancasila memiliki makna ideologis, dan perjuangan kita berpijak pada ideologi Pancasila itu. Dengan itu, patut dipahami bahwa perjuangan ideologis tidak hanya berlangsung pada tataran ide, melainkan paling utama adalah pada tindakan atau perbuatan. Bung Karno menemukan Pancasila bukan di dalam ruang kuliah, tapi di lokasi penghukuman di ND Flores. Ia semakin meyakini bahwa Pancasila adalah anugerah ilahi saat berada di ruang penjara Sukamiskin. Saat ini beberapa kalangan berpendapat bahwa banyak kebijakan negara yang tidak sesuai dengan Pancasila. Bahkan ada sejumlah kebijakan yang secara jelas bertentangan dengan ruh Pancasila, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan yang dicita-citakan oleh rakyat tidak kunjung datang. Tentu kesalahan tersebut tidak terletak pada Pancasila, tetapi karena kesalahan dari mereka yang mengaku Pancasilais namun enggan berjuang sekuat tenaga untuk mengubah sistem yang tidak Pancasilais itu. Kemalasan berbuat untuk mengembalikan perjalanan bangsa ke rel yang sebenarnya. Itulah yang menyebabkan bangsa kita terpuruk. Sebab sesungguhnya tidak ada negara yang miskin, yang ada hanyalah salah kelola sehingga mengakibatkan rakyat jatuh miskin. Sebenarnya berbicara tentang miskin, Indonesia itu sangat kaya, kaya akan alamnya, kaya akan segalanya, kaya akan lautnya, kaya akan hutannya. Tetapi kenapa negara Indonesia ini tidak bisa menjadi negara maju? Yaitu salah kelola, sehingga banyak sekali yang terjadi di bangsa ini. Pembabatan hutan, menyalahgunakan hasil bumi bangsa ini, bangsa Indonesia, sehingga bangsa kita tidak bisa menjadi negara yang maju. Dan inilah tugas peran dan mahasiswa, pemuda, khususnya para intelektual, untuk melestarikan dan menjaga Pancasila ini agar terrelevansikan dengan baik. Ini penjelasan
materi yang saya bawa dengan yang lahirnya Pancasila sampai membumikan Pancasila telah saya jelaskan satu persatu. Oke, kita lanjut ke bab 3 yaitu penutup. Saya telah memaparkan beberapa materi tentang sila ke-1 hingga sila ke-5. Saya memberi kesimpulan dengan mengucap puji Tuhan. Penulis menyimpulkan sebagai judul yang telah tertera di dalam karya ilmiah ini, sejarah Pancasila merupakan sejarah yang perlu kita ketahui. Pada 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Bung Karno menyampaikan pandangannya tentang fondasi dasar Indonesia Merdeka yang beliau sebut dengan istilah Pancasila, dasar filosofi pandangan hidup bagi Indonesia Merdeka. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia. Saya memberikan saran dalam bentuk karya ini. Penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada pembaca agar jangan pernah bosan untuk mengetahui sebuah sejarah dalam hal sejarah apapun, sebab sejarah dapat mencerminkan diri untuk menjadi kaca perbandingan di masa yang akan datang. Kepada para pembaca agar jangan pernah bosan untuk membaca dan terus membaca, karena dengan membaca kita akan lebih mengetahui dari apa yang belum diketahui dan wawasan pun semakin luas, dan dengan membaca kita bisa menjadi lebih berkarya dengan ilmu yang telah kita dapat. Mungkin kawan-kawan biar agak tidak bingung ya, kenapa Bung Karno menyampaikan pidatonya dengan sila ke-1 sampai ke-5 itu berbeda dan menjadi sila Pancasila yang seperti saat ini saya akan membacakannya. Tentang pembentukan Pancasila yang ditulis oleh Muhammad Hatta. Jakarta Pusat, Pancasila. Dekat pada akhir bulan Mei 1945, DR Rajiman, Ketua Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, membuka sidang panitia itu dengan mengemukakan pertanyaan kepada rapat, negara Indonesia Merdeka yang akan kita bangun itu apa dasarnya? Kebanyakan anggota tidak mau menjawab pertanyaan itu karena takut pertanyaan itu akan menimbulkan persoalan filosofi yang akan berpanjang-panjang. Mereka langsung membicarakan soal Undang-Undang Dasar. Salah seorang daripada anggota Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia yaitu menjawab pertanyaan itu ialah Bung Karno yang mengucapkan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 yang berjudul Pancasila 5 Sila, yang lamanya kira-kira 1 jam. Pidato itu menarik perhatian anggota panitia dan disambut dengan tepuk tangan yang riuh. Sesudah itu sidang mengangkat suatu panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila yang diucapkan Bung Karno itu. Di antara panitia kecil itu dipilih lagi 9 yang akan melaksanakan tugas itu, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, M.R.A. Marimis, Abis Kusuno, Abdul Kar Mujakir, Haji Salim, M.R. Ahmad Soebarjo, Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Orang 9 ini mengubah susunan 5 sila itu dan meletakkan sila ketuhanan yang Maha Esa di atas sila kedua yang dalam rumusan Soekarno disebut internasionalisme, atau diganti dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga disebut Persatuan Indonesia, pengganti sila kebangsaan Indonesia yang dalam rumusan Bung Karno dia ditaruh di atas jadi sila pertama. Sila keempat disebut kerakyatan yang dalam rumus Bung Karno sebagai sila ketiga disebut mufakat atau demokrasi. Sila kelima disebut sila kesejahteraan sosial yang dalam rumusan Bung Karno disebut sila keempat keadilan sosial. Seperti dikatakan tadi, sila ketuhanan yang Maha Esa yang dalam rumusan Bung Karno menjadi sila kelima dijadikan sila pertama. Pada tanggal 22 Juni 1945, pembaruan rumusan panitia 9 itu diserahkan kepada Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia dan diberi nama Piagam Jakarta. Kemudian seluruh Piagam Jakarta itu dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Pancasila dan Undang-Undang Dasar menjadi dokumen negara pokok. Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang sudah menjadi satu dokumen negara itu diterima oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan sedikit perubahan yang dicoret ialah 7 perkataan di belakang ketuhanan, yaitu dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya. Sungguh pun 7 perkataan itu hanya mengenai penduduk yang beragama Islam saja. Pemimpin-pemimpin umat Kristen di Indonesia Timur berkeberatan kalau 7 kata itu dibiarkan saja, sebab tertulis dalam pokok daripada pokok dasar negara kita, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah dibedakan warga negara yang beragama Islam dan bukan Islam. Pada tanggal 29 Agustus 1945, Komite Nasional dalam rapatnya yang pertama sudah mengesahkan Undang-Undang Dasar yang diterima oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan sekarang menjadi Undang-Undang Dasar Negara kita lagi. Jakarta 16 Juni 1978 oleh Muhammad Hatta. Dan referensi buku yang bisa dibaca, saya akan bacakan sedikit referensi buku yang bisa dibaca. Dari mana gagasan-gagasan ideologi bangsa Indonesia ini, yaitu buku-bukunya Logika Dasar Ilmu dan Pengetahuan, Pemuda Mengenal Ideologi Dunia, Fasisme, Komunisme, Marxisme, Pan-Islamisme, Teologi Kapitalisme dan Marxisme, Indonesia Menggugat, Mencapai Indonesia Merdeka, Histori Perjalanan Ideologi, Marxisme, Jas Merah di Bawah Bendera Revolusi Indonesia, Pemikiran Soekarno Muda. Inilah judul-judul buku yang bisa direferensikan untuk kawan-kawan atau yang mendengarkan presentasi saya, agar percaya gitu bahwa sejarah itu memang nyata seperti ini dan real sesuai yang apa saya jelaskan. Materi yang telah saya sampaikan telah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan yang telah saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Saya akan tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!